Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman nih, gimana sih caranya membuat live streaming di TikTok Shop ya. Teman-teman juga pasti udah pernah dong ya ngeliat salah satu kreator yang bisa menyematkan produk tapi dia tetap stay di depan kamera ya. Jadi siapa sih yang bisa menyematkan, dan ada juga teman-teman juga yang bisa melihat apakah si pembeli itu sudah melakukan pembayaran atau hanya check out saja saat live streaming. Dan di sana juga bisa melihat analisis berapa yang nonton, berapa yang ngeklik video tautan produk kita ya. Langsung aja disimak, tapi sebelumnya teman-teman wajib banget buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Yuk langsung aja ke videonya. Baru gabung, silakan bisa di tap lock layarnya, supaya dapetin harga yang lebih murah guys tuh. Yuk langsung aja di tap lock, guys, di tap lock. Halo guys, di sini aku mau jelasin cara live streaming yang bisa munculin produk meskipun kita nggak ngekliknya lewat handphone. Jadi ada tren atau cara terbaru, yaitu dengan menggunakan desktop ya, atau menggunakan PC. Teman-teman bisa lihat di sini ada shop.tiktok.com. Selanjutnya ada garis miring stream, garis miring data, garis miring screen room ID ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa langsung akses aja sendiri ya. Untuk dashboardnya di sini bakalan aku jelasin satu persatu ya. Di bagian sebelah sini kita bisa lihat ada tren penghasilan guys nih. Kalau misalnya kurang jelas nggak apa-apa ya guys ya. Tuh, di sini ada tren penghasilan. Selanjutnya di sini ada penghasilan dan ada pesanan dibuat. Jadi kalau misalnya ada salah satu customer kita atau penonton kita yang check out tuh, di sini kelihatan guys tuh ada angkanya, misalnya satu pesanan dibuat. Nah, terus ada jamnya juga kapan dia check out gitu. Tuh, jadi ada grafik untuk penghasilan dan pesanan dibuat gitu guys. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke dashboard selanjutnya. Di sini ada sumber penonton guys tuh. Di dashboard sumber penonton itu bakalan muncul saat kita melakukan live streaming guys. Jadi di sini juga ada penontonnya itu sumbernya dari mana, dari feed, untuk dari feed atau dari kotak masuk tuh gitu ya, dari feednya berapa persen nih. Jadi kalau misalnya ada yang muncul penonton itu biasanya nonton dulu feed kita atau video pendek kita gitu. Di sini kalau untuk grafik aku kebanyakan dari feed ya. Di sini 47,37-an. Selanjutnya untuk klik geser live streaming tuh. Avatar klik dan geser. Jadi kalau misalnya yang mau nonton itu dia mengeklik profile TikTok kita tuh sebanyak 10%. Selanjutnya di sini klik live streaming 5,26%. Selanjutnya dari kotak masuk, feed diikuti, pesan lainnya. Nah, singkatnya seperti itu ya sumber penontonnya. Silakan dicek masing-masing grafiknya bisa di dashboard live streaming yang sudah disediakan oleh TikTok ini. Selanjutnya kita lanjut ke profil pembeli dan penonton ya, di bagian paling bawah sebelah kiri. Di sini kita bisa lihat profil pembeli ya. Di sini ada usia atau gendernya berapa persen, laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen gitu ya. Di sini bisa dilihat pengikutnya berapa persen juga ya. Jadi kadang yang nonton live streaming itu bukan pengikut kita gitu. Nanti muncul persentasenya begitu ya. Amin kakak Dedi, thank you banget doanya. Lanjut kita melihat dashboard di yang paling atas ya. Nah, di sini ada TikTok Live dashboard. Untuk bagian paling atas di sini kita bisa lihat ada yang namanya bahasa ya. Bahasa Inggris, Indonesia, Melayu, dan ini tuh Thailand kalau nggak salah ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek lagi tuh bahasa-bahasa lainnya ya, karena kita pemula, kita nggak apa-apa deh untuk pakai bahasa Indonesia dulu, jadi nanti muncul
bahasa Inggrisnya kalau misalnya kita udah pro gitu. Di sini ada waktu live-nya juga nih. Barusan aku live juga nih sampai jam 5 pagian gitu ya. Tuh durasinya cuma 14 menit karena lagi ngasih tahu aja ke teman-teman bahwa bisa melakukan check out atau cek live streaming lewat dashboard. Tuh di sini ada data ya. Ini kita bisa klik masing-masing ya yang bakal dimunculkan di sini, tapi biasanya nih udah otomatis. Nah, untuk rasio kliknya silakan dimunculkan. Jadi berapa produk yang diklik oleh si customer atau yang nonton saat kita menyematkan produknya. Terus di sini juga ada harga rata-rata. Nah, harga rata-ratanya berapa gitu ya. Dari tampilan produk yang kita sematin tersebut. Kemudian konversi, live streaming dilihat, dan GPM nih. GPM tuh total penjualan gitu. Selanjutnya di sini ada penonton tertinggi berapa ya dalam satu sesi live tersebut, dan di sana juga ada pembeli dan durasi rata-rata gitu guys ya. Ini penghasilan setelah live streaming gak ada yang nonton ya. Ini karena 14 menit ya, maklum ya. Nah, di sini bakalan muncul penjualan ya saat live tuh. Jadi produk penjualan yang yang sudah di check out oleh si pembeli itu udah bakalan muncul di sini guys gitu saat live streaming aku. Nah, ini total penonton selama live streaming bakalan ngelihat ya, kalau yang masuk keluar itu di sini bakalan ada misalnya 3 yang nonton, 2 yang nonton gitu. Terus kalau misalnya ada penjualan, tentunya di sini ada penghasilan ya. Total penghasilannya berapa gitu bakalan muncul. Terus di sini rasio kliknya bakalan dipersentasekan ya. Gitu. Jadi berapa persen untuk rasio klik si audiens menonton produk yang kita sematin melalui live streaming, dan di sini ada konversi tuh. Ya, jadi di sini konversi itu klik untuk memesan, pesan dibayar, atau klik produk ya. Biasanya di sini juga bakalan muncul mereka cuma pesan aja tapi belum melakukan pembayaran. Nah, di sini kita kasih tahu ke audiens bahwa yuk yang udah pesan, yang udah check out silakan dilakukan pembayarannya. Nah, itu tuh si hostnya itu tahu bahwa di dashboard live streaming itu ternyata banyak sekali yang udah check out tapi belum membayar gitu. Nah, di sini guys, makanya ada kan ya live streaming itu mereka tahu bahwa yuk yang udah check out nih udah ada 30 orang misalnya gitu ya, tapi belum melakukan pembayaran, yuk langsung aja dibayar. Ini kelihatan di dashboard di sini guys gitu. Jadi JMP-nya berapa tuh. Terus pembelinya juga berapa orang, misalnya ada 100 gitu. Di sini bakalan muncul harga rata-ratanya berapa. Terus ada live streaming dilihatnya, total yang dilihat berapa gitu. Terus penonton tertingginya berapa dan durasi rata-ratanya si penonton melihat tuh berapa, di sini bakalan muncul. Begitu guys. Nah, di sini untuk daftar produknya ya, teman-teman bisa dilihat sendiri tuh. Ini daftar produknya bisa diurutkan dari rasio yang paling tinggi kliknya, atau sesuai urutan produk yang dilihat, atau sesuai pesanan yang dibuat, atau sesuai pesanan yang dibayar ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Gitu nih. Ini untuk produk dilihat paling banyak ya. Ini ada yang sheet masknya Bayu Aqua tuh. Gitu. Atau teman-teman bisa cari produk manual aja berapa gitu ya. Misalnya produk A gitu, pengen lihat sih berapa yang dilihat sama audiens gitu. Di sini bisa muncul sendiri. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya ya, kalau misalnya kita lagi live stream menggunakan handphone, itu bakalan muncul kita di bagian di sini nih. Di bagian sebelah sini kita bakalan muncul gitu. Bahwa kita lagi ngomong, lagi ngejelasin mereview produknya, itu bakalan kelihatan di PC-nya ya. Lanjut untuk di sebelah kanan paling atas. Di sini ada tren populer ya. Tuh di sini ada jam dan durasi masuknya si penonton tuh. Tuh ada penontonnya 3, masuknya 2, keluarnya 3 gitu. Jadi nggak ada yang nonton. Gitu di jam-jam tertentu tuh ada grafiknya gitu. Kita bisa ngecek, wah penonton paling banyak tuh ada di menit berapa nih? Ada di jam 6.02 dengan penonton 2 yang masuk 8 dan keluar 6 gitu tuh. Ini grafiknya paling tinggi banget tuh. Tuh paling tinggi banget itu yang hijau ya, gitu guys. Nah, di sini ada tren interaksi juga. Nah, di sini ada di jam berapa nih yang banyak interaksinya gitu. Kalau misalnya taplop misalnya, nah ini bakalan kelihatan di jam 6.02. Soalnya kan banyak yang nonton gitu.
Nah, singkatnya seperti itu ya. Jadi ini TikTok live streaming itu memudahkan kita supaya lebih gampang membaca penonton atau membaca pesanan yang masuk melalui live streaming ya. Namun sayang sekali untuk live streaming itu hanya tersedia untuk PC aja ya. Untuk handphone kayaknya belum ready ya, karena memang dashboardnya seperti ini gitu. Nah, buat yang nanyain masuknya lewat mana nih, teman-teman bisa langsung aja shop.tiktok.com to stream live product list ya. Nah, untuk teman-teman yang selalu nanyain, Kak, biasanya kalau live streaming itu bisa langsung muncul produknya ya, padahal si hostnya itu nggak ngeklik keranjang yang ada di sana. Nah, di bagian produk live streaming setelah kita tambahkan ya, maka nanti bakalan muncul sematkan, edit, dan hapus. Jadi kalau misalnya ada dua host, misalnya ada temen yang ngebantu kita cuma ngejelasin temennya yang menyematkan gitu, jadi bakalan muncul di bagian live streaming gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk datanya sama aja sih kayak TikTok Shop biasa tuh, kayak ada data utama gitu ya, penghasilan kita tuh, kayak dashboard yang ada di handphone juga ya. Terus analisis live streamingnya juga ada di sini, terus analisis videonya juga ada tuh. Gitu. Ini 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, dan hari kalender. Gitu. Jadi untuk melihat detail live streaming tuh, detail videonya di sini ya. Tuh, waktu, tayangan, pengikut baru, penghasilan. Di sini untuk video-video yang sudah kita share ya, tuh bisa dilihat untuk analisisnya guys. Begitu. Lanjutnya, nah di mana sih kita bisa ngelihat live dashboard yang sudah aku jelasin tadi ya? Di sini guys tuh, live dashboardnya ada di bagian analisis live streaming. Selanjutnya kita langsung lihat aja live dashboard. Nah, kalau misalnya kita lagi live, pasti di sini ada tombol live warna merah gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja dilihat tuh. Di sini, kemudian kakak atau kita teman-teman bisa langsung aja klik live dashboard, maka muncul gini live dashboard yang seperti ini. Gitu guys, semoga bisa dipahami ya. Untuk live streaming sini ada produk live streaming kampanye nih. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat kampanye atau untuk kampanye atau event nih, biasanya ada di sini di bagian apa ya namanya, kampanye live streaming. Kalau mau ikutan silakan. Tuh, teman-teman bisa dicek aja. Dan jangan lupa juga supaya bisa menentukan akun kita itu sebetulnya masuknya ke kategori mana gitu guys ya. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada produk live streaming tuh. Yang live streaming itu produknya yang kita masukkan ke keranjang kuning gitu deh. Nah, saat login teman-teman bisa langsung aja ngisi akun kita ya lewat alamat ini. Kayaknya cukup sekian sih guys penjelasan mengenai live dashboard di akun TikTok Shop kita. Semoga bisa digunakan sebagai analisis data saat kita melakukan live streaming gitu. Oke guys, kayaknya cukup sekian penjelasan mengenai tata cara live streaming TikTok Shop ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga, dan share video ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. See you.